Sahabat semua, jika kita melihat ayam kita temboloknya itu full ya, kadang-kadang lebih besar dadanya daripada isi makanannya. Jika fenomena ini terjadi, sahabat semua, kalian harus memperhatikan ya ketika nanti besok harinya. Kalau misalkan tembolokannya ini mulai kosong dan bisa dicerna, itu tandanya tidak apa-apa, ayam kita itu dalam kondisi sehat. Kan tetapi sahabat semua, ketika tembolokannya ini keesokan harinya masih penuh dengan makanan, ini harus kita perhatikan dan harus kita tahu penanganannya agar jangan sampai ayam ini bisa mati ya sahabat semua, gara-gara tidak turun makanannya ke pencernaan yang lain. Ciri-ciri ayam sahabat semua yang mempunyai penyakit, biasanya tembolokannya itu kembung ya, penuh air, dan setelah dikeluarkan itu biasanya berbau busuk. Nah, ini dikarenakan apa? Kita akan bahas pada video berikut ini. Kalau kasus dari penyakit sahabat semua, kita raba dulu ya temboloknya. Kalau misalkan keras, itu kemungkinan terjadi ada gangguan di temboloknya. Penimbunan makanan di dalam tembolok biasanya terjadi penyumbatan ya. Temboloknya kelihatan menggantung ya sahabat semua. Ini berbahaya sekali ketika dia loncat, ada yang tajam-tajam, itu bisa temboloknya bisa tertusuk ya sahabat semua, dan berbahaya sekali kepada ayam kita. Temboloknya kelihatan membesar. Nah sahabat semua, di temboloknya kelihatan penuh banget ya dengan pakan, dan ditemukannya ada cairan yang kerap kali berbau busuk ya. Biasanya sahabat semua, mukosa tembolok juga itu dapat mengalami luka ya. Ayam yang punya tembolok yang besar ini sahabat semua bisa makan, akan tetapi lama-kelamaan nanti tidak bisa makan karena nanti gangguan pernapasan pun akan mengalami penyumbatan ya sahabat semua. Nanti akhirnya si ayamnya ini akan kurus ya. Penyebab daripada tembolok yang besar ini sahabat semua tidak bisa dicerna. Yang pertama sahabat semua, biasanya ayam itu diberian makan tidak rata ya, sehingga ada salah satu ayam yang kekurangan daripada makanan. Dengan kata lain, ayam kita berpuasa gitu ya, makannya sedikit, dan keesokan harinya ketika makanan ini banyak, maka ayam secara lahap itu memakan makanan yang berlebihan. Ukuran pakan yang tidak seimbang sahabat semua, misalkan bungkilan jagung, terusan juga ayam itu tidak memakan grit atau tidak memakan pasir-pasiran, sehingga tidak bisa dicerna gitu ya. Nah, ini menyebabkan juga tembolokannya ini nanti akan penimbunan makanan ya di tembolokannya. Ada juga sahabat semua, ayam ini memakan makanan yang tidak bisa dicerna ya. Contohnya seperti tulang-tulang gitu ya, atau beling, serpihan kaca ya, ukurannya yang 1,5 cm gitu, juga menyebabkan sahabat semua peradangan daripada tembolokannya ini. Ada juga sahabat semua, selain daripada itu, penyebab lain adalah infeksi protozoa ya, jamur, cacing masuk ke tembolok. Bisa juga sahabat semua, jadi ada putusnya atau pecahnya beberapa jaringan elastis pada tembolok ayam, sehingga menyebabkan tembolok itu menggelembung secara berlebihan gitu ya. Nah, ini terjadi penumpukan makanan di tembolokannya. Jika temboloknya ini membesar sahabat semua, terus-terusan membesar, tidak ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya ini. Nah, kalau misalkan ini belum parah sahabat semua, kalian bisa memberikan obat tembolok ya, dan menganalisa apa yang ada di tembolokannya itu. Kalau sekiranya ini tidak bisa dicerna, kalian bisa mengeluarkan isi daripada tembolokannya ini. Kami kemarin sudah dibuatkan videonya ya. Dan yang belum parah, kalian bisa memberikan obat tembolok ya sahabat semua. Untuk yang dewasa bisa diberikan 3 kali sekali 30 ml ya. Dan untuk yang masih kecil sahabat semua, anak ayam, bisa diberikan 10 ml ya obat temboloknya ini, diberikan 3 kali sehari ya. Nah, bila teridentifikasi sahabat semua karena faktor jamur seperti jamur Candida albicans, maka bisa diberikan obat nystatin oral ya, atau fluconazole sahabat semua, diberikan dengan dosis sahabat semua 60 mg per kilogram berat badan setiap waktunya 12 jam.
Nah, dalam hal ini sahabat semua banyak sekali faktor yang terjadi. Pada intinya kalian bisa menganalisa sebabnya gitu ya sahabat semua, apakah ini dari faktor internal atau faktor eksternal. Nah, untuk pencegahannya sahabat semua, yang pertama sanitasi kandang, yang kedua ayam kita jangan sampai stres, jangan sampai kekurangan pakan, dan yang terakhir kalian bisa memberikan suplemen atau memberikan multivitamin ya, seperti Vita Stress atau Fortevit. Untuk apa ini sahabat semua? Jadi untuk nanti makanan daripada ayamnya ini bisa dengan secara teratur gitu ya. Demikian videonya, semoga membantu. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.